Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya akan mencoba untuk sharing lagi dengan teman-teman terkait dengan analisis data secara deskriptif. Namun, untuk tutorial kali ini, saya hanya akan memfokuskan tentang bagaimana membuat pengkodingan atau pengkategorian kelompok umur dengan menggunakan Microsoft Excel. Adapun data yang akan saya gunakan di sini masih sama seperti data yang kemarin, yaitu data kasus TB di DIY. Nah, langsung saja ya teman-teman, saya akan mencoba untuk membuat contoh bagaimana melakukan analisis data secara deskriptif. Ini saya show dulu. Ya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan datanya, ada 2 sheet ya, data di sheet, data TB dan sheet 1. Nah, data yang di sheet, data TB ini sebenarnya hasil latihan saya ya, sebelum saya membuat video ini. Namun di sheet satunya, di sini nanti kita akan sama-sama mempraktekkan bagaimana melakukan analisis data, mungkin nanti ke arah analisisnya, namun yang pertama yang kita lakukan di sini adalah melakukan pengkodingan kelompok umur. Sebenarnya data yang tersedia itu tadi yang ini belum ada ya, mungkin gambarannya di sini. Nah, bentuk data umur itu biasanya kan dalam data rasio. Ya, rasio seperti ini. Nah, jadi di sini ada sebanyak kurang lebih sebanyak 273 responden. Nah, kemudian yang akan kita lakukan adalah melakukan pengelompokan atau membuat kategori kelompok umur. Nah, mungkin yang akan menjadi pertanyaan biasanya kita akan membuat berapa kelompok umur sih gitu kan. Nah, di sini untuk memudahkan kita akan mulai saja. Nah, mungkin gambarannya seperti ini nanti ketika data itu sudah di-coding dan sudah dikategorikan. Yang pertama yang harus kita lakukan di sini, kita akan mencoba untuk melihat berapa sih umur minimum dan umur maksimum dari respondennya. Caranya sama dengan sama dengan buka kurung, kita blok umur responden dari umur yang pertama sampai 273, kemudian langsung saja ditutup kurung, enter. Nah, di sini sudah muncul tentunya ya, umur minimumnya yaitu 1 tahun. Kemudian berapa umur maksimumnya? Kita coba lagi dengan cara yang sama. Max, kurung, langsung diblok lagi dari umur yang pertama sampai umur yang ke 273 ya ini. Karena respondennya lumayan banyak, kita tutup, kemudian di enter. Nah, apa sih tujuannya? Kenapa kita harus menghitung gitu ya? Kenapa harus menghitung umur minimum dan umur maksimumnya? Sebenarnya untuk tahu kira-kira nanti enaknya kita akan membuat dengan interval berapa untuk pengelompokan umurnya. Sebenarnya kalau dari yang saya pahami ya teman-teman, untuk pengkategorian kelompok umur itu biasanya diserahkan sepenuhnya kepada peneliti gitu, apakah mau menggunakan interval 10 tahun, 5 tahun gitu ya. Namun di beberapa referensi juga ada yang menggunakan rumus tertentu untuk menentukan berapa kelas atau berapa kelompok umur dan berapa intervalnya. Atau bisa juga dengan menggunakan dasar, misalnya kita akan menggunakan dasar pengkategorian kelompok umur berdasarkan WHO atau Kementerian Kesehatan. Nah, itu kembali ke teman-teman saja. Nah, namun di sini saya mencoba membuat pengkategorian atau pengkodingan umur dengan membuat interval sendiri. Jadi saya tentukan sendiri berapa interval dari masing-masing kelompok umur. Nah, selisihnya di sini tentu 86 tahun ya. Nah, dari sini kita bisa membuat, apakah teman-teman, kalau misalnya mau menggunakan 2 kategori saja misalnya, itu kan rentangnya terlalu jauh ya. Kalau ini mau dibagi 2 berarti rentang umurnya mulai dari 1 tahun sampai dengan
43 tahun gitu ya. Kemudian di kelompok umur yang kedua itu adalah 44 sampai 86 tahun. Nah, itu kan rentangnya terlalu jauh. Makanya di sini saya mencoba untuk membuat 5 kelompok umur. Jadi di sini karena tadi kan mulainya dari umur 1 tahun, makanya di sini untuk kelompok umur yang pertama ini adalah 1 sampai 15 tahun. Kemudian di sini saya menggunakan interval 15 tahun. 15 tahun ya, teman-teman. Ya. Nah, jadi dari 16 ke 30 gitu ya, itu intervalnya 15. Nah, jadi dengan seperti itu nanti teman-teman bisa membuat. Nah, ini mungkin gambarannya, kalau misalnya teman-teman mau membagi 4 misalnya, 86 dibagi 4 tuh kira-kira berapa? Kita coba aja. 86 dibagi 4. Berarti intervalnya ya teman-teman misalnya kalau mau membuat hanya 4 gitu ya, 4 kelompok umur, berarti nanti intervalnya boleh menggunakan interval 20 misal 21 atau 22 gitu ya, atau menggunakan interval 20 juga bisa. Ya, ini tergantung kebutuhannya aja. Kalau di sini saya kayaknya lebih mantap menggunakan interval 15 tahun. Jadi 1 sampai 15 tahun itu kelompok umur 1, kemudian 16 sampai 30 tahun itu kelompok umur 2. Nah, kemudian bagaimana cara kita membuat untuk menampilkannya di sini? Caranya teman-teman tambah tambah apa namanya ini, tambah row dulu ya, tambah kolom dulu di sini. Kemudian di sini kita akan membuat nama variabel coding kelompok umur. Untuk membuatnya kita akan menggunakan fungsi if ya. Sama dengan gitu. Sama dengan if. If itu kan artinya jika. Jika sel C2 kan di sini kelompok umur yang pertama kan 1 sampai 15 tahun. Maka untuk membuat kategori di sini kita bisa gunakan kan 1 sampai 15 tahun ini kan kurang dari 16 tahun. Nah, maka di sini kita gunakan if C2 lebih kecil dari 16, maka nah untuk tanda maka ini teman-teman bisa gunakan koma atau titik koma itu tergantung dari pengaturan Excel di komputer teman-teman masing-masing. Namun di laptop saya ini menggunakan koma. Jika C2 kurang dari 16, maka decoding 1. Koma lagi. Kemudian kita buat lagi untuk pengkategorian yang kedua. If, buka kurung, C2 ini kita ketik aja. C2 kurang dari, untuk kelompok umur yang kedua, berarti kurang dari 31 tahun. Maka, koma, kelompok umur 2. Kita buat lagi. If, buka kurung, if buka kurung C2 kurang dari 46 tahun, maka decoding 3. Kemudian coding yang keempat, if C2 kurang dari 60 tahun gitu ya. Oh, sorry di sini ada keliru ya. Jika oh ya, benar-benar, sorry. Nah, jika C2-nya kurang dari 61 tahun, maka di sini berarti maka, koma, maka decoding 4. Kemudian satu kategori lagi, jika if ya, if buka kurung C2 lebih besar sama dengan 61 tahun, karena di sini kan lebih dari 60 tahun kan berarti dimulai dari angka 61 tahun. Maka di sini saya tulis
jika lebih dari sama dengan 61 tahun. 61 tahun, maka decoding 5. Setelah itu tutup kurung sesuai dengan jumlah kurung yang dibuka. Oke, enter bismillah. Ya. Nah, jadi sudah kelihatan ya, teman-teman, untuk pengkodingannya. Nah, mungkin yang bisa dilakukan selanjutnya adalah membuat keterangan dari codingnya, yaitu pengkategoriannya itu. Nah, sudah, coba untuk kita buktikan, kita pilih aja salah satu ya di sini. Kita lihat apakah sesuai dengan coding ini. Misalnya umur 59 ini masuk di kelompok 4, 59. Nah, benar ya. Jadi 46 sampai 60 tahun itu berada di kelompok umur nomor 4. Atau kita random lagi. Ini untuk responden nomor 19, di sini usianya 76 tahun dan dia masuk di kategori 5 dan benar. Oke, berarti kemungkinan ini sudah benar rumus pengkodingan kita. Kemudian kita akan menambahkan keterangannya. Tambah satu kolom lagi di sini. Insert, kemudian kita buat kategori kelompok umur. Atau kelompok umur saja. Biar tidak terlalu panjang nama variabelnya. Maaf ya, suara saya lagi kurang fit. Lanjut, bagaimana caranya agar keterangan yang seperti ini bisa masuk ke sini? Caranya, teman-teman, klik dulu di sel D2 ya. Klik, ini kita copy rumusnya. Ctrl C, atau bisa klik di sini, copy, kemudian enter dulu. Baru kemudian teman-teman paste di sini. Sudah, kalau sudah di paste, PR-nya adalah, atau yang harus dilakukan selanjutnya, teman-teman ganti coding 1 ini dengan menggunakan angka ini. Kita mulai ya. Ini jika C2 kurang dari 16, maka masuk dalam kelompok umur, tapi di sini harus menggunakan tanda petik. Nah, kita masukkan 1 sampai 15 tahun. Tanda petik lagi. Nah, kemudian untuk kelompok umur 2 ini 16 sampai 30 tahun. 16 sampai 30 tahun. Tanda petik. Kemudian yang kelompok umur yang ketiga ini keterangannya 31 sampai 45 tahun. Tanda petik. Sama ya, kita ratakan aja menggunakan huruf kecil semua. Tanda petik. Sorry. Kemudian tanda petik, lanjut kategori keempat, 46 sampai 60 tahun. Tanda petik, dan yang terakhir adalah usia lebih dari 60 tahun. Lebih dari 60 tahun. Kalau lebih dari 60 tahun berarti kan angka pertamanya dimulai dari angka 61. Tanda petik, kemudian kita enter, bismillah. Nah, di sini sudah sesuai ya, teman-teman, kategorinya. Tinggal di drag aja. Teman-teman drag ke bawah itu tunggu muncul tanda plus seperti ini. Di drag sampai responden nomor 273. Ya, oke. Saya rasa ini sudah sesuai semua ya. Jadi gimana teman-teman, sudah siap mencoba? Saya harap sih teman-teman langsung coba setelah menonton video ini. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan penyajian datanya. Caranya masih ingat? Kemarin menggunakan fungsi apa? Nah, kemarin kita menggunakan fungsi pivot table pada menu insert. Kita blok dulu, kemudian menu insert, pilih pivot table, langsung di OK. Nah, ini diklik,
kemudian masukkan ke menu value. Oke, sudah muncul. Mungkin biar kita bisa cantumkan persentasenya, kita masukkan sekali lagi ini drag ke menu value. Nah, kita ganti yang di sebelah kanan ini dengan menggunakan menu persen. Kita pilih klik kiri di tanda segitiga ini, segitiga terbalik, kemudian value field setting. Teman-teman pastikan di sini sudah count, kemudian klik show value as, pilih percent of grand total, lalu di OK. Nah, ini sudah ya muncul persennya. Mungkin teman-teman pengen tampilan persennya itu cukup nggak usah menggunakan koma gitu, bisa diatur juga diklik mulai dari angka yang ini ya. Persen yang pertama, kemudian di menu home teman-teman bisa atur berapa desimal di belakang koma. Mau ditambah, dikurangi, satu angka aja atau nggak perlu gitu ya, biar nggak terlalu banyak angkanya bisa. Nah, ini tinggal dirapikan aja nanti untuk penyajian datanya sama seperti kemarin. Bisa juga langsung dipindahkan ke Word dengan tentunya merapikan jenis tulisannya. Atau teman-teman mau menyajikan data ini dalam bentuk grafik batang juga bisa. Ini kelompok umur tinggal dirapikan aja ya, dirapikan tulisannya. Kemudian ini jumlah. Dan ini persen. Jangan lupa ya, kaidah bagaimana menampilkan data atau menyajikan data. Ini saya coba copy, kemudian saya coba paste di sini. Paste-nya gunakan yang 1, 2, 3 ini. Ini oke. Wah, ini kita gunakan persen. Nah, sudah. Jika sudah, teman-teman bisa coba ya. Sambil nonton video saya, teman-teman coba juga bagaimana melakukan analisis data secara deskriptif, bagaimana melakukan pengkodingan kelompok umur. Ini kelompok umur, kemudian saya mau coba mencontohkan penyajiannya dengan menggunakan grafik. Ini total. Penyajian menggunakan grafik, teman-teman klik dari tulisan kelompok umur, kemudian pilih jumlah. Jumlahnya sampai sini aja, totalnya saya rasa tidak perlu diikutkan. Kemudian insert, pilihlah jenis kolom yang ingin digunakan. Nah, dari sini sudah langsung tampil ya, seperti ini. Kemudian bisa ditulis judulnya, distribusi kasus TB berdasarkan kelompok umur. Nah, ini sudah saya contohkan juga kemarin bagaimana merubah skala, tapi mungkin di sini saya akan coba ulangi lagi caranya biar teman-teman ingat. Nah, cuman di sini tadi ya, nggak harusnya tuh diurutkan. Harus diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Bisa nggak ya? Ini masih ini ya, nggak urut ya. Harusnya sebelum disajikan dalam bentuk grafik seperti ini, teman-teman bisa urutkan dulu ininya. Untuk pengurutan kelompok umurnya dimulai dulu. Ini disajikan ulang aja biar enak. Saya teman-teman ketik ulang yang tadi, tinggal ditambahkan saja dari segi jumlahnya. Kita pindahkan yang ini aja. Tinggal kita masukkan jumlahnya ke sini. Nah, kita coba ya. Karena yang tadi itu nggak urut, dan ternyata nggak bisa juga saya urutkan menggunakan pengaturan di sini, filter di sini. Jadi kita buat aja ini jumlahnya berapa, jumlah. Nah, untuk kelompok umur 1 sampai 15 ini jumlahnya sebanyak 17 orang. 17 orang, kemudian untuk umur 16 itu sebanyak
85, 85, kemudian umur 31, 61, 61, dan 46 ini sebanyak 55 orang. Dan yang terakhir sebanyak 55 juga. Nah, di sini belum ada persennya kan? Sekalian di sini saya akan mencoba mencontohkan bagaimana menghitung persen. Kalau tadi kan langsung ya di menu pivot table itu tadi, namun di sini kita akan mencoba menghitung persentase. Caranya sama dengan ini 17 dibagi, oh sorry, salah. Kita harus tahu dulu berapa totalnya. Oh ya, totalnya 273 ya, sudah ada. Berarti sama dengan klik yang ini dibagi dengan 273 dikali. Nanti aja kita taruh persennya. Cukup aja teman-teman klik begini. G4 per 273 sama dengan, kemudian ini di drag aja ke bawah. Nah, ini kan angkanya masih desimal semua, teman-teman klik persen di sini. Nah, jadi sudah muncul, barulah kita coba membuat gambar seperti ini. Sebenarnya kalau untuk digambar sih nggak harus menampilkan persennya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman memilih untuk penyajian datanya menggunakan tabel, maka harus dimasukkan untuk persennya itu sendiri. Jadi kalau di Word, cara penyajiannya sudah saya contohkan kemarin, bisa dibuka video sebelumnya. Oke, ini kita akan mencoba untuk membuat grafiknya. Blok dulu dari kelompok umur sampai dengan jumlah. Kemudian teman-teman klik insert dan kolom. Nah, sudah urut ya, lebih baik tampilannya dari yang ini. Ini kita copy aja. Terus paste. Sudah ya. Kita delete aja. Oke, saya rasa mungkin cukup, tapi di sini saya coba ulang sedikit untuk mengatur skalanya. Format axis, klik kanan ya. Kemudian di sini diatur fixnya gunakan 100. Oke, sudah teman-teman. Beginilah hasil penyajian datanya. Tapi kalau di laporan tentu teman-teman harus pindahkan gambar atau tabel ini ke Microsoft. Dan tentu untuk tulisannya juga disesuaikan dengan pedoman praktikumnya. Add data label. Oke, inilah jumlah kasusnya. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa jumlah kasus tertinggi berada pada kelompok 16 sampai 30 tahun. Saya rasa itu teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.